Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minan, CGP Angkatan 5. Kami akan menyampaikan sebuah alur daripada Tirta dalam coaching yang saya hadapi. Saya sebagai coach, di sini saya memiliki masalah, yaitu bertumpukannya suatu kegiatan antara CGP, calon guru penggerak, dan juga kegiatan PPG, sehingga saya akan ceritakan masalah saya kepada teman saya, Bapak Yang Firmansyah sebagai coaching, dan juga Ibu Lela sebagai pengamat. Berikut adalah alur penyelesaian masalah coaching kami menggunakan alur Tirta. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam Pak Minan. Bagaimana kabar Pak Yan? Alhamdulillah Pak Minan sehat. Pak Yan, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan Pak Minan, dengan senang hati. Oke, terima kasih Pak Yan. Begini Pak Yan, saya mau cerita. Permasalahan hari-hari ini yang saya hadapi itu, saya sangat banyak kayaknya kegiatan-kegiatan ini, sehingga saya tidak memiliki waktu untuk istirahat. Ya, antara guru penggerak dan juga PPG ini belum satu selesai tugas, sudah datang tugas yang lain, sehingga di sini saya bingung bagi waktunya. Saya juga masih ngajar, jadi saya nggak ada waktu istirahat, dan malah saya kegiatan-kegiatan itu tidak saya jalankan karena mungkin itu tadi terlalu banyak masalah. Itu gimana Pak yang kira-kira? Kalau dengar cerita Pak Minan sih ternyata ini luar biasa ya Pak Minan ya. Iya Pak, yang sibuk benar. banget. Iya betul. Di antara PPG, CGP saling bentrok. Itu kira-kira apa ya? Betul. Pak Minan sudah lihat jadwalnya, jadwal CGP dengan guru penggerak sudah. Hanya sekilas-sekilas sih Pak, yang belum saya lihat pertandingannya gitu. Secara keseluruhan Iya, berarti belum. belum. Oh, mungkin itu ya. Jadi nanti akan saya lihat dulu tuh ya. Ya bisa dilihat. Pertandingannya nanti waktu-waktunya, jadi kita-kitanya juga bisa paham dulu. Ya bisa jadi dari situ mungkin Pak Minan nanti bisa tahu. Iya betul lah itu. Ya, terus kira-kira prioritas Pak Minan nih antara CGP dengan PPG, kira-kira yang mana yang lebih diprioritaskan? Karena dua-duanya menurut saya itu penting Pak Yan. Jadi saya tuh sebenarnya pengennya dua-duanya memang terlaksana semua gitu dengan baik. Bisa saya jalani, bisa saya lalui, bisa saya kerjakan dengan sama maksimal gitu. Cuman itu tadi, karena saya udah merasa iya betul waktunya itu Pak Yan yang agak bergerak. Bener tadi tuh, mungkin kata Pak Yan, saya harus melihat jadwal ulang lagi tuh, menggabungkan antara jadwal PPG dan PPG. Mungkin dari situ nanti saya bisa lihat skala prioritas mana dulu yang harus saya kerjakan. Itu Pak Yan betul. Jadi kira-kira Pak Minan nanti Pak Minan bisa lihat tuh, sebetulnya akan dulu, Pak Minan bisa nanti sesuaikan. Terus kira-kira kalau misalnya Pak Minan sudah tahu prioritas antara PPG dengan CGP, apa yang Pak Minan nanti? Mungkin itu tadi Pak Yan betul. Ketika sudah saya lihat jadwalnya, maka saya akan membuat rencana kegiatan saya. Jadi kira-kira mungkin hari ini apa yang harus saya lakukan, karena saya akan lihat kira-kira tugasnya ini yang deadline-nya lebih lama yang mana. Mungkin itu kali Pak Yan. Jadi akan saya lakukan, kerjakan yang memang sudah dulu itu penting. Iya bisa benar Pak. Jadi deadline yang lebih lama berarti yang Pak Minan kerjakan yang lebih cepat dulu ya, yang lebih dulu harus dikumpulkan itu yang prioritasnya itu dari Pak Minan. Betul itu. Kira-kira komitmen Pak Minan itu terkait dengan tadi yang Pak Minan sampaikan gimana? Jadi ketika saya sudah dapat tadi itu Pak, deadline sudah tahu, maka itu komitmen saya berarti dari awal sama. Saya akan menyelesaikan CGP dan PPG ini dengan baik Pak, sesuai dengan tadi itu deadline-nya. Jadwalnya saya akan satukan, bagaimana nanti harus saya kerjakan semuanya dengan maksimal. Mungkin itu Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih masukannya Pak Yan. Semangat Pak Minan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang dari Pak Minan. Dari alur cerita yang saya amati sudah terlihat jelas tuh dari tujuan oleh coach, dan untuk identifikasi masalah juga coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang sangat baik sehingga identifikasi masalahnya tersampaikan. Lalu untuk rencana aksinya
Terus setelah memberikan pertanyaan juga dengan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Untuk tanggung jawab juga telah memberikan umpan balik dan memberikan komitmen untuk yang dilakukan oleh coaching. Jadi sudah berjalan dengan baik menurut saya. Kami akan mempraktekkan coaching terkait dengan masalah yang saya hadapi, yaitu masalah siswa yang beberapa hari tidak sekolah. Karena itu saya akan melakukan coaching dengan teman-teman saya di sini. Saya selaku coach dan Ibu Lela selaku coach, dan begitu juga Pak Minan selaku pengamat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja terkait dengan masalah yang saya hadapi. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lela. Apa kabar Bu Lela? Bu Lela, gini Bu Lela, aku mau cerita ke Bu Lela nih. Aku punya siswanya beberapa hari tidak sekolah Bu Lela. Padahal sudah berdoa, orang tuanya sudah telepon, tapi sampai hari ini nih sudah beberapa hari tidak masuk juga. Kira-kira gimana Bu? Kalau menurut Pak Yan, apa yang Pak Yan harapkan dari obrolan kita ini? Aku berharap sih dari obrolan ini aku mendapatkan pencerahan atau sedikit gambaran bagaimana aku menyelesaikan masalah ini Bu. Soalnya aku udah coba beberapa kali berkeluarnya kasih solusi lagi Kalau menurut Pak Yan, ya, apa sih yang menyebabkan anak itu tidak masuk? kayaknya anaknya memang malas Bu. Terus orang tuanya juga kurang edukasi, terus kurang memaksa, kayak pembiaran aja gitu Bu. Pokoknya saya lihat sih gitu. Ketika saya telepon sih, ketika saya iya aja. Terus sampai hari ini belum masuk Bu. Mungkin ada hal lain yang ingin Pak Yan lakukan. Aku sih rencananya setelah kalau misalnya kita masuk lagi nih Bu, besok kita berbicara, terus mau tanya kira-kira kenapa itu sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Jadi ada masalah atau orang tuanya mungkin belum terbiasa. Jadi rencana seperti itu. Menurut Bapak kalau rencana itu dilaksanakan, terus Bapak mau apa? Setelah itu rencanaku sih mau bikin kesepakatan. Misalnya memang ya umurnya sudah berusaha tapi masih tidak masuk, aku mau bikin kesepakatan. Itu nanti diketahui juga sama kepala sekolah. Kalau misalnya aku dilanggar mungkin kalau nanti aku serang ke kepala sekolah. Jadi itu rencananya ya Pak? Rencana seperti itu ya Bu. Baik sekali Pak Yan, rencananya mudah-mudahan nanti terlaksana ya Pak Yan ya. Amin Ibu, terima kasih. Terus Pak Yan, menurut Pak Yan nanti komitmennya apa tuh yang mau Pak Yan berikan kepada? Komitmennya kalau misalnya tidak masuk selama beberapa hari, kemungkinan nanti orang tua akan dipanggil sama itu nanti mungkin orang tuanya akan berusaha untuk kasih. Baik sekali Pak Yan. Terima kasih Bu. Semoga nanti anaknya juga rajin masuknya dan rencana Pak Yan akan menandai ya. Mudah-mudahan terlaksana ya Pak Yan ya. Amin. Selamat ya Pak Yan. Terima kasih Bu Lela ya. Luar biasa. Setelah saya amati tadi dari proses coachingnya, ini sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya alurnya sudah tepat, pertanyaan-pertanyaan yang dipakai juga sudah terbuka, mampu mengeksplorasi, kemudian juga coach ini jadi dapat mengambil keputusan yang bagus. Menurut saya proses coaching ini berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperagakan teknik coaching melalui alur Tirta. Saya mempunyai
saya sebagai coaching dan juga Pak Muhammad Minan sebagai coach dan Bapak Yan Firmansyah sebagai pengurus. Assalamualaikum Pak Minan. Waalaikumsalam Bu Laila. Oh boleh iya Bu, kenapa kalau bisa saya bantu Bu? Ini akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya Pak ya, apa ya Pak, anak-anak kok apa saya salah nilainya gitu terus, apalagi kemarin setelah hasil PTS itu ya Pak. Itu di semua mata pelajaran atau memang hanya satu mata pelajaran khusus Bu? Kemarin yang saya lihat itu terutama di pembelajaran matematika Pak. Ya, harapan Ibu berarti kita diskusi ini untuk apa ya? Harapan saya sih, saya pengen setelah kita diskusi ini, saya pengen ada pencerahan atau masukan atau ya saya bisa buka lah Pak. Oh iya bagus. Jadi apa Ibu sudah ini Bu, coba mungkin melihat apa ada dari model pembelajarannya, metodenya atau yang kurang tepat atau memang minat siswanya yang kurang Ibu kira-kira? Menurut saya kalau dilihat dari minat siswa lumayan ya Pak, anak-anak antusias dan mungkin bisa jadi model pembelajaran yang saya berikan karena pembelajaran matematika kurang masuk ke anak ya. Oh, mungkin bisa jadi salah satu faktornya itu Bu. Ibu sudah mencoba ini dengan metode-metode yang lain mungkin? Memang selama ini saya hanya mencoba metode ceramah, penjelasan, atau mungkin sekarang saya coba metode yang lain seperti mungkin diberikan video pembelajaran menarik juga ya Pak. Boleh, bisa itu Bu. Di mata pelajaran yang lain ada nggak mungkin nilainya anak siswa atau siswa itu yang lebih bagus Bu? Kalau untuk yang lebih bagus itu biasanya kemarin saya lihat dari hasil seperti bahasa Indonesia, tapi kalau untuk yang kurang memang matematika dan juga Jepang. Nah, mungkin metode di mata pelajaran lain yang itu semacam itu cocok, mungkin bisa diterapkan juga di matematika. Karena kemarin saya banyak itu kalau bahasa itu memang praktek langsung. Mungkin saat di matematika pun bisa juga ya Pak ya saya gunakan bilang atau praktek langsung. Mungkin bisa dicoba Ibu nanti setelah Ibu coba praktek baru dengan metode baru itu, nah kira-kira apa yang harus Ibu lakukan lagi? Mungkin ada apa setelah nanti dapat hasilnya atau bagaimana? Nah, ini mungkin evaluasi yang penting Bu. Ya, rencana saya juga nanti saya ingin memberikan metode yang baik lagi Pak. Iya. Tapi mungkin dari diri saya juga harus motivasi anak juga ya Pak. Nah, itu mungkin ya Bu, itu harus perlu ditingkatkan. Bagus Ibu, komitmen Ibu dengan membuat metode baru ini apa Ibu cara-cara yang akan Ibu lakukan itu? Saya akan mencoba mempraktikkan dengan sebaik-baiknya kepada anak. Bisa mungkin bisa lihat atau mungkin dari sumber-sumber yang lain atau YouTube dan sebagainya kali itu. Saya akan mencoba juga dari video yang sebenarnya Bagus Bu. Jadi bagus tuh tadi apa namanya aksi yang akan Ibu lakukan. Jadi kedepannya bagaimana? Kemudian memang harus evaluasi terus itu Bu, benar bagus. Jadi saya kira sih Ibu pasti bisa lah. Saya yakin itu Ibu pasti bisa karena Ibu sudah paham tentang metode-metode itu. Perlu memang kesabaran dan terus mungkin dilatih, evaluasi bagaimana hasilnya itu saja sih Bu. Jadi sudah bagus itu. mudah-mudahan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu. Coach dan coach sudah melaksanakan coaching. Terlihat dari coaching masalah yang ditampilkan sangat jelas. Begitu juga dengan tanggapan dari coach yang sangat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan-tanggapan itu dengan jelas. Coach menyampaikan masalahnya, kemudian coach menanggapi dengan sangat alur ceritanya sangat jelas. Kemudian rencana aksi yang dibuat juga sangat terlihat.
Dan komitmen terlihat jelas ketika coach memberikan penjelasannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Terima kasih, itu yang dapat kami Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.